Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Ahmad. Ini adalah analisa fundamental mingguan dan kalender ekonomi mingguan yang berlaku dari tanggal 14 sampai 18 Februari 2022. Ataupun ini merupakan minggu ketiga di bulan Februari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, di-share, dan jangan lupa di-subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan kalau teman-teman ingin berkomentar tentang analisa fundamental mingguan, bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Oke, bagi yang baru nonton ataupun yang baru subscribe dan baru nonton, di sini kita akan membahas tentang analisa fundamental yang berlaku dari minggu kemarin. Kita akan bahas itu apa-apa yang terjadi dan dampaknya itu terhadap market, dan apakah berita tersebut akan masih berlanjut di minggu depan. Itu secara fundamental. Dan untuk kalender ekonominya, kita akan membahas merecap apa yang terjadi di minggu lalu dan memberikan kalender ekonomi yang sekiranya berdampak besar di market di minggu depan, berarti di tanggal 14 sampai 18 Februari 2022. Oke, yang pertama di sini akan saya recap dulu kalender ekonomi yang kemarin sudah saya kasih. Yaitu di hari Senin kita ada retail sales di Australia, ternyata itu aktualnya sama dengan perkiraan. Lalu NIB business confidence-nya 3, dan itu sebelumnya 12, jadi turun. Untuk balance of trade-nya USD dan Kanada, ini USD lebih bagus, yaitu lebih sedikit, dan Kanada ternyata naik. Lalu untuk di hari Kamis kita ada CPI number dan core CPI. Jadi ini CPI ini berarti tingkat inflasi ya. Ini jamnya belum diganti sih sebenarnya, masih jam salah itu. Nanti yang penting pokoknya ini beritanya yang di minggu lalu ya, di hari Kamis malam kemarin itu CPI-nya sebesar angkanya keluar dari perkiraan, yaitu 7,3 menjadi 7,5, dan untuk core CPI-nya year of year itu perkiraannya 5,9 menjadi 6,0. Nah, untuk angka CPI ini yang keluar ternyata lebih besar dari perkiraan, yaitu sebesar 7,5. Ini akan saya bahas di notes nanti di paling belakang ya. Di paling belakang itu akan saya bahas tentang inflasi ini sendiri. Lalu di hari Jumat kita ada balance of trade dari GBP, yaitu ternyata minusnya bertambah. Lalu untuk GDP di quarter keempat itu ternyata turun dari menjadi 1%, dan untuk GDP year of year-nya ternyata naik sebesar 6,5% dari perkiraan 6,4%. Itu untuk di kalender ekonomi minggu lalu. Nah, untuk di minggu depan, di hari Selasa tanggal 15 Februari ini kita ada banyak banyak berita bisa dibilang. Nah, itu yang pertama di pagi hari itu ada di yen, yaitu tentang GDP quarter dan year of year. Di sini perkiraannya untuk di quarter 1,4 dan di year of year 5,8. Lalu dibarengi setelah yen itu ada AUSI, yaitu tentang RBA meeting minutes. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana dari RBA itu sendiri, apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak, atau apakah akan ada statement-statement yang akan dikeluarkan nanti di hari Selasa pagi. Lalu di sore harinya kita ada GBP, ini tentang Average Earning Index, Climate Count Change, dan Unemployment Rate. Ini maksudnya adalah seperti NFP. Jika teman-teman ingat data NFP itu kan ada NFP itu sendiri, ada tingkat pengangguran, ada tingkat penghasilan rata-rata. Ini sama di di Inggris juga sama, yaitu di pound sterling, di GBP, yaitu ada average earning index, itu berarti tingkat pendapatan rata-rata. Climate Count Change ini maksudnya adalah jumlah orang yang menganggur berapa dan tingkat pengangguran ini berapa. Lalu di sore harinya setelah GBP itu kita ada GDP quarter untuk euro dan year of year untuk euro. Lalu di malam harinya kita ada USD untuk PPI aja. Lalu di hari Rabu kita ada CPI number untuk di GBP. Sebelumnya ini 5,4 untuk year of year ya. Jadi saya rasa nanti yang keluar nanti di hari Rabu depan itu
akan sebesar 5,5 mungkin akan keluar. Jadi angka CPI-nya ini masih akan tinggi. Walaupun suku bunga di Inggris itu kan sudah naik menjadi 0,5 ya kemarin. Jadi saya rasa ini masih akan naik. Karena mengingat GDP kemarin, GDP yang sudah saya kasih tadi sebelumnya kan dia berkurang 1% seperti itu. Lalu di malam harinya kita ada core retail sales dan retail sales untuk di Amerika, dan untuk CPI number dan core CPI untuk Kanada. Yaitu untuk CPI-nya di Kanada perkiraannya akan keluar 4,8%, which is itu masih sama sebelumnya, dan perkiraan saya Kanada ini untuk CPI-nya mungkin bisa menjadi 5%, seperti itu. Lalu di hari Kamis kita ada FOMC meeting minutes, itu oke ini salah jamnya ya, ini jamnya jam 3 pagi sebenarnya. FOMC meeting minutes jam 3 pagi. Jadi saya rasa di FOMC meeting minutes ini akan memberikan, mungkin ada statement-statement yang bisa saya kasih clue, yaitu tentang inflasi yang di minggu lalu itu angkanya 7,5%, dan tentang suku bunganya mungkin akan seperti itu. Plus mungkin ada sedikit berita-berita yang lain mungkin. Lalu di pagi hari juga itu ada Aussie tentang employment change dan unemployment rate. Lalu di malam harinya kita ada billing permit dan Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk US dollar. Di hari Jumat kita ada CPI number untuk yen dan CPI number yen untuk di pagi hari. Dan di sore hari kita ada retail sales, dan di malam hari kita ada core retail sales untuk Kanada dan existing home sales untuk US dollar. Jadi untuk di minggu depan bisa dibilang minggunya adalah tentang suku bunga, inflasi, dan GDP. Bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita lihat rata-rata untuk di minggu ini itu ada CPI number, ada RBA meeting minutes dan Fed meeting minutes, berarti itu tentang suku bunga. Lalu ada GDP dari Euro dan GDP dari GDP lagi satu, seperti itu. Oke, jadi di minggu depan itu ada GDP yen, ada GDP Euro, ada CPI GBP, CPI Kanada, FOMC meeting, dan CPI untuk yen itu sendiri, seperti itu. Jadi di minggu ini cukup banyak ada kalender ekonomi yang berpengaruh terhadap market, terutama di Euro, US dollar, yen, pound sterling, dan Kanada. Aussie juga lagi satu. Oke, di sini akan saya lanjut tentang notes-nya. Di sini ada beberapa notes, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 poin notes yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama, ECB akan mempercepat taperingnya karena ada inflasi yang tinggi. Seperti yang kita tahu, tingkat inflasi di Eropa sekarang kan year-over-year-nya itu sebesar 5,1%, which is itu lebih tinggi dari perkiraan ECB yang hanya sebesar 2%. Inflasi yang tinggi dan kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga nanti sebelum akhir tahun. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat kapan ya, 2 minggu yang lalu, itu kan ada ECB press conference itu pada saat monetary policy ataupun kebijakan moneternya. Itu presidennya Christine Lagarde itu memberikan memberikan nada ataupun memberikan bahasa yang akhirnya sedikit lebih hawkish. Karena kalau kita tahu ECB adalah salah satu-satunya bank sentral yang bisa dibilang dari pertama kali COVID sampai 2021 kemarin itu selalu bersikap yang namanya dovish. Sehingga pada saat ECB press conference 2 minggu lalu, Presiden Christine Lagarde memberikan membuka pintunya ataupun membuka saran apakah akan ada kenaikan suku bunga nanti di tahun ini atau tidak. Tapi para analisis market ataupun para investor itu mulai yang namanya
price in ke market memperkirakan bahwa ketika nanti ECB mempercepat taperingnya, yang dimana itu kemungkinan akan selesai di bulan Oktober, katanya selesai di bulan Oktober ataupun sebelum bulan Oktober katanya nanti akan selesai. Berarti kemungkinan di tahun ini sebelum akhir tahun, kemungkinan di bulan Oktober itu sendiri akan sudah ada kenaikan suku bunga untuk ECB itu sendiri, seperti itu. Tapi tetap Christine Lagarde tetap memperhatikan jika ternyata perkembangan ekonominya tetap naik dan tingkat pengangguran di Eropa itu tetap menurun, maka untuk menaikkan suku bunga berarti tidak akan terlalu diperhatikan. Tapi jika ternyata jumlah orang bekerja itu menurun dan ekonomi itu hanya bergerak stagnan, maka bisa dipastikan untuk suku bunga pasti akan dinaikkan, seperti itu. Lalu untuk RBA sendiri, untuk nomor 2, RBA mungkin akan menaikkan suku bunganya tahun ini, dimulai dari pertemuan bulan Juni nanti dan seterusnya. Dan diperkirakan akan ada 4 kali kenaikan sampai di akhir tahun. Jadi ini maksudnya adalah RBA ataupun Reserve Bank Australia, bank sentralnya Australia itu sebelumnya dia akan bersifat hawkish, yang dimana dia katanya akan menaikkan suku bunga, tetapi tiba-tiba dia bersifat dovish lagi, yang dimana RBA ini melakukan bond buying lagi atau pembelian bond, yang dimana expirednya itu bisa dibilang di tahun 2024 atau 2023, itu saya lupa. Dan pada saat dibilang itu berarti dia dovish, dan saat kemarin ada berita memperkirakan bahwa RBA akan mulai menaikkan suku bunganya dan mulai berhenti membeli bond. Saya bilang seperti itu. Dan katanya akan ada kenaikan setelah rapat di bulan Juni. Jadi setelah bulan Juni dan seterusnya sampai akhir tahun 2022, mungkin ada kenaikan suku bunga sebanyak 4 kali. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan nanti di hari Rabu tadi tentang RBA meeting minutes-nya itu, apakah akan menyinggung kenaikan suku bunganya yang katanya akan mulai naik setelah bulan Juni atau tidak. Lebih tepatnya di tahun ini akan jadi ada kenaikan suku bunga atau tidak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, angka inflasi yang keluar membuat market semakin yakin ada kenaikan di bulan Maret sebesar 20 basis point atau langsung sebesar 50 basis point. Ini maksudnya inflasi yang di Amerika ya. Angka inflasi yang keluar di Amerika itu sebesar 7,5%. Itu dari perkiraan cuma 7,3. Karena angka inflasinya itu sangat tinggi keluarnya, yang semulanya market, lebih tepatnya para analisis itu memperkirakan The Fed hanya akan menaikkan suku bunganya sebesar 0,25%. Seperti itu. Tapi karena adanya inflasi sebesar 7,5%, berarti mulai terpecah nih antara mau 25 basis point ataupun langsung 0,50 basis point. Dan bahkan kenaikan suku bunga ini diperkirakan akan terjadi sebanyak 7 kali sampai di awal tahun depan. Jadi teman-teman bisa bayangkan mulai di bulan Maret nanti sampai di akhir tahun, bahkan sampai di awal tahun nanti, awal tahun 2023, kemungkinan akan ada 7 kali kenaikan suku bunga untuk di Amerika Serikat itu sendiri. Karena data inflasi yang keluar merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 1982, ataupun bisa dibilang angka inflasi tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Jadi untuk The Fed sendiri pasti akan mengontrol inflasinya, yang dimana inflasinya ini bisa dibilang yang cukup besar dari semua bank sentral. Kalau ECB itu negara Eropa itu sebesar 5,1, lalu untuk di Inggris itu sebesar 4, sekian, itu saya lupa, hampir mendekati 5%. Tetapi di Amerika sendiri ternyata 7,5%. Itu sangat jauh sekali dari teman-teman bank sentral yang lainnya. Makanya The Fed sendiri kemungkinan para analisis ini memberikan analisanya akan ada kenaikan suku bunga bahkan sampai 7 kali. Dan nanti di bulan Maret itu akan ada perpecahan antara mau naik 25 poin ataupun mau langsung sebesar 50 poin, seperti itu. Oke,
akan saya lanjut dulu. Itu data-data inflasi dan sebagainya untuk suku bunga. Nah, sebenarnya di minggu lalu itu saya mohon maaf dulu karena di minggu lalu saya lupa mencantumkan berita sebenarnya yang menjadi pendorong sentimen market akhir-akhir ini, sebenarnya dari awal Februari, yaitu adalah status dari Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita tahu bahwa kedua negara tetangga ini, ibarat kita itu adalah Indonesia dan Malaysia, ibaratnya seperti itu misalnya. Rusia dan Ukraina itu merupakan negara tetangga, bisa dibilang lah. Karena bahasa mereka juga bahasa yang sama, dan letak negaranya pun bisa dibilang berdekatan, tetangga lah bahasanya, seperti itu. Ini statusnya antara Rusia dan Ukraina, seperti yang kita tahu pada saat awal 2022 ini, itu masih memanas, walaupun dari beberapa pihak di negara sekutu, misalnya negara sekutu kali ya. Itu pertama dari negara Uni Eropa itu membantu, yang dimana yang kemarin itu dari presidennya Prancis, dan juga nanti akan ada presiden dari Jerman, itu berusaha membantu daripada Rusia untuk bisa diselesaikan secara diplomatik dengan Ukraina. Termasuk dari Amerika Serikat pun akan membantu Ukraina untuk bisa menyelesaikan secara diplomatik, dan termasuk Cina itu sendiri. Cina juga mulai ikut campur ke dalam bisa dibilang ketegangan antara Rusia dan Ukraina, yang dimana tentara kedua negara tersebut sudah ada di perbatasannya masing-masing, dan ketegangan pasti akan berlanjut. Dan kalau teman-teman perhatikan di Jumat kemarin, itu jika teman-teman pair-nya adalah XAU, itu sebenarnya sempat loncat karena kekhawatiran dari market itu, ketakutan dari market adalah akan adanya pemicu perang dingin antara Rusia dan Ukraina, yang dimana berita di hari Jumat malam itu, pihak Rusia memang sudah sudah bersiaga para tentaranya itu di perbatasan, tapi dari Ukraina juga sama, sudah di perbatasan juga, tapi dari Ukraina sendiri tidak terlalu memanas, tidak terlalu banyak ada pergerakan dibandingkan dengan Rusia yang katanya nanti dari pihak Gunung Putih itu, katanya dari pihak Rusia itu katanya ya, ini katanya sekali lagi, akan ada serangan udara. Lebih tepatnya itu adalah serangan awal ke wilayah Ukraina. Invasi dari Rusia ke Ukraina melalui jalur udara. Jadi seperti itu. Sebelum itu, saya akan lanjut dulu ya. Oke, jadi jika teman-teman tadi kan lihat tentang The Fed ya, ini buat kita balik ke The Fed dulu sebelum kita lihat chart ya. Jadi di tanggal 17 Maret itu nanti di sini kita ada melihat dua kubu antara orang yang mau naikkan suku bunganya nanti di 17 Maret sebesar 25 sampai 50 atau dan 50 sampai 75, ini kebagi dua. Ini yang 25 sampai 50 50%. Dan 50 sampai 75 ini naik 49%. Di mana kita bisa tahu bahwa di minggu lalu probabilitasnya untuk kenaikan 0,25 sampai 0,50 ini kan 100%. 100% probabilitasnya. Dan untuk 50 sampai 75 hanya 33. Dan sekarang ternyata bisa kebagi dua, bisa kepecah dua seperti ini. Jadi untuk di bulan Maret 17 ini bisa masih menunggu data-data yang keluar nanti untuk di market. Data-data yang dikeluarkan oleh kalender ekonomi. Apakah akan mendukung 0,25 sampai 50 ataupun mendukung 0,50 sampai 75. Dan para analisis ekonomi biasanya pasti akan memberikan analisisnya, yang dimana The Fed itu pasti akan memberikan yang terbaik supaya nanti pada saat di bulan Maret market itu tidak terkejut, bahasanya tidak terkejut, tidak kaget,
tidak tiba-tiba ada terjadi sell off besar-besaran di market ataupun tiba-tiba ada panic buying di sektor yang lain, itu pasti akan dipikirkan oleh The Fed. Jadi di tanggal 17 Maret akan masih menunggu karena masih 1 bulan lagi ya. Jadi untuk ini Fed Rate Monitor tool-nya diperhatikan untuk teman-teman nanti mendekati bulan Maret ini yang mana lebih besar. Apakah 25% sampai 50 ataupun 50 sampai 75. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dampak dari di hari Jumat kemarin ya. Di hari Jumat kemarin, jika teman-teman yang memperhatikan tradingnya di gold, di hari Jumat kemarin itu kita ada lonjakan cukup besar, yang dimana lonjakan ini bisa dilihat di sini, gold jumps as rising Ukraine tensions for safe haven demand. Ini berarti adalah ketegangan antara Ukraina dan Rusia itu mendorong permintaan dari safe haven itu sendiri. Safe haven sendiri itu kan ada gold, ada yen, ada dolar itu sendiri. Nah, untuk gold itu sendiri ternyata itu mendorong menjadi apa ya, bisa bilang menjadi alasan hari Jumat itu menjadi lebih naik, menjadi tinggi bahasanya. Langsung naik ke harga 1858 seperti itu. Sebenarnya untuk gold sendiri itu dia dihadapkan oleh dua analisa fundamental. Lebih tepatnya nanti di bulan Maret adalah akan adanya suku bunga, penetapan suku bunga, dan sekarang adalah ketegangan dari Ukraina dan Rusia. Seperti itu. Dan untuk juga teman-teman yang ingin trading di gold kemarin di hari Jumat juga lepas landas yang di trading di minyak, yaitu di oil, itu juga disebabkan karena Rusia salah satu penghasil minyak terbesar juga. Ketika kedua negara itu antara Ukraina dan Rusia itu berseteru, harga minyak pasti akan naik seperti itu. Dan untuk di Nasdaq sendiri, di Nasdaq itu mengalami aksi jual yang cukup besar, yaitu dari 14.700 sampai ke 14.200. Dan untuk Dow Jones sendiri juga sama mengalami penurunan karena efek dari Rusia dan Ukraina, yang ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Karena ketika terjadi perang nanti takutnya, maka safe haven seperti yen, gold, dan dolar itu otomatis pasti akan naik. Dan saham pasti akan dilepas karena orang-orang pasti akan berpindah ke aset perlindungan, yaitu safe haven itu sendiri. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa fundamental kali ini. Jadi bisa saya simpulkan untuk analisa fundamental di minggu depan bisa masih didukung oleh yang namanya berita dari suku bunga ataupun data inflasi, karena mengingat dari kalender ekonomi itu sendiri, dan kemungkinan masih akan ada berita-berita dari ketegangan antara kedua negara, yaitu Rusia dan Ukraina. Oke, jadi untuk yang trading di minggu depan harap berhati-hati karena takutnya nanti ketika terutama yang di safe haven dan di oil itu harap berhati-hati karena takutnya nanti ketika Rusia dan Ukraina mulai ada serangan-serangan kecil lah, bisa dibilang itu, maka otomatis safe haven pasti akan meledak seperti itu. Takutnya akan jadi seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton analisa fundamental kali ini. Jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental mingguan. Dan jika teman-teman punya komentar tentang analisa fundamental mingguan, silakan langsung ke kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan berikutnya. Bye-bye.